pembahasan sebelumnya dalam kitab Irsyadul Anam fi Tarjamati Arkanil Islam karya Habib Uthman Mufti Betawi rahimahullah. Kita masuk pada pembahasan rukun-rukun Islam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula. Faslun. Bermula artinya Islam. Yaitu menerima. Lagi menjunjung. Akan segala perintah Allah Ta'ala dengan mengamalkan segala rukun-rukunnya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Islam ini terdiri dari 3 pilar. Yang pertama pilar iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Itu 3 pokok ajaran dalam agama Islam. Ada yang namanya rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Rukun iman dah sebenarnya rukun iman sama rukun Islam merupakan kesatuan. Hanya saja kalau rukun iman itu amaliyah yang kaitannya sama i'tiqad, kaitannya sama hati, aktivitas hati itu iman. Adapun Islam ini aktivitas rukun-rukun yang berkenaan dengan perbuatan zahir. Orang itu dikata Islam manakala memenuhi rukun-rukun ini. Orang itu dikata iman manakala memenuhi rukun-rukunnya. Tapi sejatinya antara Islam dan iman sebenarnya sama. Kagak mungkin orang kagak sembahyang disebut orang Islam, disebut orang beriman. Orang kagak sembahyang, dia kata sembahyang kagak wajib. Kalau temen malas kan fasik. Tapi kalau dia kata Islam, kalau dia kata sholat kagak wajib, dia bukan sekadar bukan orang Islam, kagak beriman. Makanya sebenarnya secara konsep iman sama Islam jadi satu. Iman sama Islam jadi satu. Enggak mungkin orang yang meninggalkan dan orang yang menolak rukun-rukun Islam itu disebut orang beriman. Begitu juga orang yang menolak rukun iman, walaupun dia ngamalin rukun Islam, dia disebut orang Islam. Dua hal tersebut sebenarnya menjadi kesatuan. Cuman biasanya, bukan biasanya, ya, yang jadi rukun iman kaitannya hal-hal yang bersinggungan dengan akidah, iman sama Allah, malaikat, kitab-kitab, nabi dan rasul, yaumul qiyamah, takdir baik dan takdir buruk, itu iman. Semuanya itu kerjaan hati. Adapun rukun Islam ini kerjaan yang sifatnya lahiriah, dikerjain sama fisik, mengucap 2 kalimat syahadat, ngerjain sholat, bayar zakat, puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, pergi haji jika mau. Ya, enggak mungkin orang disebut orang Islam kalau dia beriman. Amal beriman. Enggak mungkin disebut orang beriman kalau dia kagak kerjain rukun Islam. Begitu. Jadi 2 iman dan Islam ini, rukun iman dan Islam enggak bisa dipisahin. Ya, enggak bisa dipisahin. Walaupun masing-masing punya ranah tertentu. Iman ngomongin hati, i'tiqad, Islam ngomongin kerjaan zahir.
dua-duanya mau jalan. Bermula rukun Islam 5 perkara. Pertama-tama mengucap 2 kalimat syahadat dengan mengerti keduanya yang telah tersebut di kitab bersifat 20. Rukun Islam yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Orang pengen masuk Islam, yang kudu dia lakukan adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Kalau emang dia non muslim, kalau emang tadinya dia Islam turunan, dia kagak pakai bikin acara ngucap 2 kalimat syahadat lagi, emang dari kecil udah diucapin. Ya, ini yang belum masuk Islam, dia non muslim. Dia berinteraksi sama orang Islam, dia pelajari tentang Islam, kemudian dia tertarik masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, yang pertama dia kudu lakukan adalah mengucap 2 kalimat syahadat dan mengerti makna keduanya. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disebut 2 kalimat syahadat. Syahadat yang pertama persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Syahadat yang kedua persaksian bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan. Ini wajib diucap. Kalau dalam hati aja udah itu. Ada mualaf yakin banget sama Islam, tapi dia nggak mau mengucapin, belum sah. Sebab mengucap 2 kalimat syahadat itu jadi syarat. Sehingga Al-Imam Ibnu Ruslan dalam Nazm Zubatnya mengatakan, wa nutqu bisyahadataini iqtibara li sihhatil imani mimman qadara. Mengucap 2 kalimat syahadat itulah yang menjadi tolak ukur kesahan iman seseorang bagi yang nyanggup. Kalau orang gagu mau bagaimana? Orang nggak bisa ngomong, ya kan? Dia ditulis paling gagal, ya. Dia tulis, dia ungkapkan dengan bahasa dia. Kalau selagi itu orang masih bisa ngomong, maka 2 kalimat syahadat itu kudu terucap. Dari sini dapat kita pahami hilafiyah di kalangan ulama. Perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai keimanan paman Rasulullah yang namanya Abu Thalib. Separuh ulama mengatakan bahwa Abu Thalib kagak beriman. Sebab sampai di akhir kematian beliau, sampai detik-detik napas beliau habis, beliau kagak pernah mengucapin 2 kalimat syahadat. Begitu Abu Thalib menjelang sakaratul maut, Abu Sufyan, Abu Jahal pada datangin dia. Nabi nalkinin Abu Thalib karena pamannya jasanya luar biasa. Habis emaknya meninggal, kakeknya yang merawati. Habis kakeknya meninggal, pamannya itu lama dididik sama pamannya. Pengen banget Nabi pamannya mengucap 2 kalimat syahadat. Begitu lagi ditalkinin, Abu Lahab, Abu Jahal pada datang. Abu Thalib, lalu kudu ngikutin ajaran nenek moyang kita. Jangan malu-maluin gua lo. Ngapain lo ikutin Muhammad? Sehingga di akhir hayat Abu Thalib mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar ibn. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, cuman yang namanya Muhammad ponakan gua. Gitu. Ya. Jadi buat ngakuin Muhammad Rasulullah kagak. Sehingga ulama-ulama menyatakan bahwa Abu Thalib bukan mati di
Ya kata Muhammad ponakannya. Adapun ulama lain, ini pendapat ya. Ulama lain tetap menyatakan bahwa Abu Thalib matinya iman. Sebab selama dia didik Rasulullah, Abu Thalib ini banyak melihat kejadian-kejadian dan beliau meyakini Nabi kita Muhammad benar-benar seorang nabi. Sewaktu Abu Thalib belum ngasuh Rasulullah, Abu Thalib hidupnya biasa-biasa aja. Tapi begitu ada Nabi Muhammad di rumahnya, Abu Thalib rezekinya makin banyak. Yang namanya urusan dapur nggak pernah kurang kayak makan-makan. Ya, bahkan banyak kejadian-kejadian yang aneh juga Abu Thalib melihat. Sehingga ada ulama besar di kota Makkah namanya As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, dia berargumen bahwa benar-benar Abu Thalib meninggal di atas iman. Dia bikin kitab namanya Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Kitab yang jelasin argumentasi dari ulama-ulama yang menyatakan bahwa Abu Thalib ini matinya dalam keadaan bawa iman. Meskipun sampai meninggal dia hanya mengatakan Muhammad ibn akhi. Muhammad itu anak saudara saya. Muhammad itu ponakan saya. Tapi Abu Thalib secara hati iman. Ya, Abu Thalib cuma kena pasal maksiat, kagak mengucap Muhammad Rasulullah lewat lisannya. Tetapi secara pertanggungjawaban di akhirat dia digolongin mati atas iman. Begitulah kesimpulan daripada pendapat As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Mufti Makkah. Ya, wali besar yang melahirkan banyak para ulama besar. Namanya As-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Di zaman itu kalau ngaji sama dia udah jadi wali semuanya. Namanya As-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Dan inilah yang dipegang oleh para habaib kita. Kagak tega, kagak tegel artinya buat mengatakan Abu Thalib itu masuk neraka. Lagian masalah Abu Thalib mau masuk neraka, mau masuk surga bukan urusan kita. Ya, lah kita aja belum tentu masuk surga. Jangan ributin itu. Ya, mau Abu Thalib masuk neraka urusan Allah, urusan dia. Mau dia masuk surga urusan dia. Ya enggak? Enggak usah dipanjangin lagi. Cukup Allah yang nanya Abu Thalib iman apa kagak? Separuh ulama kata iman. Ulama yang lain juga ada yang mengatakan tidak beriman. Itu urusan dia, bukan urusan kita. Ya, ini yang dikata orang Islam itu kudu mengucap 2 kalimat syahadat. Orang yang pengen masuk Islam sebagai pengesahan atas Islam yang ada pada diri. Ditaruh di pertama. Karena kalau belum Islam, yang wajib dia kudu kerjain adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Ya. Banyak orang-orang di luar Islam dia tertarik sama agama kita. Ya, dia melihat tetangganya atau dia sering melihat lewat media yang di agama yang dia jalani enggak ada. Ada ulama besar namanya Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari. Dia bertetangga sama Majusi, orang Yahudi, tapi agamanya Majusi. Rumahnya itu Majusi di atas lembah. Ya. Rumahnya Imam Sahal Abdullah Tustari di bawahnya. Ini bertahun-tahun dia punya saluran WC itu bocor masuk ke rumah Al-Imam Abdullah bin Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari. Bertahun-tahun
Singkat cerita, ini Yahudi ngelihat tetangganya sakit nggak keluar-keluar, berminggu-minggu dia tengokin. Begitu dia tengokin, ini Yahudi kaget. Di rumahnya Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari, itu di pojokan ada baskom. Itu baskom bunyi pas air. Ini majusi nanya, itu air apaan? Kan kagak musim hujan, kok pakai ditajam? Kata Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari, lebih dari 20 tahun aneh tinggal di rumah ini, aneh ngebuka rahasia itu WC ente, air kotoran rumah ente itu bocor sampai masuk ke dalam rumah. Kalau bukan karena aneh yakin aneh bakal dekat sama kematian, aneh diceritain, mendingan aneh sabar. Tapi roman-romannya aneh udah bakal nggak lama itu. Kalau aneh udah ya ini aneh yakin aneh nggak lama itu, dan aneh nggak tahu yang bakal nempatin rumah ini bisa sabar apa kagak. Kalau aneh selama aneh masih hidup, aneh nggak mau ngomong sama ente. Tapi aneh takut yang nempatin rumah setelah aneh nggak sabar, makanya aneh ngomong men. Kalau bukan karena aneh dikit lagi mati, aneh nggak mau ngomong. Itu bertahun-tahun air kotoran rumah ente masuk ke rumah. Aneh juga buang kotoran itu bukan pagi-pagi. Kalau udah malam, kira-kira nggak ada orang, aneh baru buang. Coba apa? Kalau gua buang siang, terang nanya, ya Imam, air apaan itu? Mana buang-buangan? Jadi itulah yang menjadi penyebab sakitnya Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari. Rumahnya kena polusi, air kotoran masuk ke rumahnya, mengganggu pernapasan dia. Dia nggak pernah keralat, dia nggak pernah komplain. Kalau kita ada begitu, tetangga kita air bocor, buset deh, nyambut bolong, ya enggak? Tapi Imam Sahal Abdullah At-Tustari gak mau gitu. Cuman di hari dimana dia bakal mati, roman-romanannya dia bakal mati, dia tahu nggak kuat dan nengok penyakit. Tuh orang nengokin, kalau bukan karena aneh mau mati, aneh nggak mau men. Karena aneh takut nih yang setelah aneh mati tempatin rumah ini, ente bakal ditutup. Aneh buang tuh air tiap malam, kalau udah penuh, kalau udah tengah gelap. Gimana orang nggak tahu? Wah, nih Yahudi, ada orang bertetangga agamanya beda, dia dirugiin puluhan tahun tapi nggak pernah komplain. Bayangin tuh Yahudi apa kata gini, ya Allah, mulia banget akhlak ente, belum ada menemuin orang yang kayak ente. Mulai hari ini aneh asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Orang bisa masuk Islam gara-gara akhlak. Emang orang Kristen baca Quran? Emang orang non-Muslim baca hadis Nabi? Kagak. Pengakuan umat Islam, orang Islam ngamalin agama, ngamalin akhlak Rasulullah, itu yang bikin orang non-Islam tertarik sama kita. Tahu-tahu kita bertetangga sama non-Muslim, kagak ada tertariknya dia. Orang kita yang baru begitu. Iya. Nih syahadat. Dia ucapin di depan sang imam, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu dia ucap, Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari meninggal. Bayangin, ulama besar wali, dia lagi sakit aja bisa masuk Islam. Wah kita sehat, wah guru. Orang sekarang gampang ngapirin orang, nuduh munafik orang. Kita contoh akhlak-akhlak ulama kita. Tapi dia sendiri tertarik karena agunnya ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Sahadat, kalimat yang selalu kita baca.
Kalimat yang selalu kita dengar saat kita dengar azan. Azan sehari 5 kali. Salat wajib 5 kali. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu baru azan doang, belum qomat. Qomat disebut juga kan? Ya walaupun azan sama qomat sunnah. Tapi luar biasa, kampung di mana masih terdengar suara azan, setan kagak mungkin bersarang di kampung. Tawanya dia ada, lembungan azan dia kabur mengomat. Bahkan Nabi ceritain, begitu ada azan mengomat, itu adbar syaitanu, setan itu lari buron sampai terkentut-kentut. Setan itu bisa kentut. Nabi yang ceritain, ini kalimat yang mulia. Ya, cuman bedanya azan muqamat enggak pakai wa. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Antara asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jangan pakai waw. Lagi azan muqamat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Azan muqamat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jangan pakai waw. Kalau kita tasahud, mau awal kayak mau akhir, kudu pakai waw. At-tahiyyatu mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Tahiyat akhir rukun. Tahiyat akhir rukun. Tahiyat awal sunnah. Kalau lembangan tahiyat akhir wawunya hilang, maka enggak sah sholatnya. Wow. Jadi kalau azan muqamat wawunya enggak ada. Kalau awal lembangan tasyahud wawunya berubah. Ini hal yang sepele. Kalau udah ngaji nggak tahu. Ya. Tasyahud rukun, tasyahud akhir. Baca dia benar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini syahadat. Ya. Kedua, mendirikan sembahyang 5 waktu. Rukun Islam yang kedua sholat. Ya. Sholat 5 waktu dengan segala rukun-rukunnya. Jadi sholat itu akan benar-benar punya fungsi itu manakala kita jalannya sama rukun-rukun sama adab-adabnya. Banyak orang sholat masih sering main judi, banyak orang sholat masih suka berzina, banyak orang sholat masih sering memfitnah, korupsi. Ini ada apa? Katanya sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau udah sholat nyegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Ada orang sholat masih demen ngintip orang mandi, orang kontrakan, masih iseng-iseng main togel. Yang salah bukan sholat, yang salah adalah pelaksanaan dia terhadap sholat. Mungkin sholatnya riya, mungkin ada rukun yang agak sempurna, sujud menungging doang, diangkat lagi udah kayak capung cebok. Ruku cuma nungging doang udah kayak ayam matok gabah. Sehingga sholat yang dia lakukan nggak bakalan punya fungsi. Orang kalau sholatnya benar dijamin kok. Jangan kata ngerjain maksiat, pengen aja juga nggak ada. Jangan kata ngerjain, hawa pengen nggak ada. Hawa pengen,
sebagaimana mestinya, sholat itu bukan hanya gugurin dosa. Sholat itu bukan hanya dapat pahala. Sholat itu bukan hanya jadiin orang mulia, tapi sholat mampu menjadi solusi problematika alam semesta. Makanya kalau alam lagi ngalamin musibah, kita disuruh ngapain? Suruh sholat. Kalau lagi nggak hujan-hujan, sholatnya namanya istisqa. Disuruh. Nabi yang nyontohin. Kenapa? Baik urusan individu maupun skala kolosal, tingkat alam semesta, itu disuruh ngerjain sholat. Kalau problematika alam aja dapat selesai dengan ibadah yang namanya sholat, maka apalagi urusan individu. Kalau yang skalanya ijtimaiyah, skala sosial, skala internasional, selesai. Udah hujan-hujan musibah besar loh. Apa yang terjadi kalau di alam ini nggak ada air? Bukan sekadar kekeringan, makhluk termati. Apalagi gerhana, nggak ada cahaya bulan, nggak ada cahaya matahari. Itu urusan serius. Bisa rusak alam ini, ekosistemnya. Disuruh ngerjain sholat masih namanya sholatil khusyuk dan sholatil khusyuk. Kenapa? Benar-benar nggak ada problematika alam ini, melainkan jawaban penyelesaiannya adalah pada ibadah yang namanya sholat. Ya, kalau urusan alam aja selesai sama sholat, maka apalagi urusan individu, urusan pribadi yang kecil. Makanya orang kalau sholatnya benar, jaminan sama Allah. Innal insana khuliqa halu'a, idza masahu syarru jazua, wa idza masahu khairu manua, illal musallina alladziina hum 'ala salatihim da'imun. Manusia ini hidupnya penuh keluh kesah. Kagak punya duit, ngeluh mulu, putus asa. Banyak duit, kagak tahu diri. Ya enggak? Lupa menikmat, lupa mengasih nikmat Allah. Bukan sedekah, belahur. Ya. Sebab salah manusia, dikasih musim panas, berteriak panas bertambah jeket. Ya enggak? Dikasih musim hujan, teriak banjir. Kasur mah bangku pada hanyut. Sebab salah. Ya. Punya duit salah, kagak punya duit salahan lagi. Manusia ini di dunia enggak terlepas dari yang namanya ujian. Tapi Allah kata yang selamat dari ujian itu, biar kata ngalamin susah, tapi dia masih bisa bersabar. Biar kata lagi dapat nikmat, dia masih bisa bersyukur. Siapa itu orangnya? Illal musallina alladziina hum 'ala salatihim da'imun. Yaitu orang-orang yang daim, orang-orang yang konsisten, orang-orang yang continue mengerjakan ibadah, wabil khusus yang namanya sholat. Orang kalau dia sholat, kebaikan yang Allah berikan, solusi yang terbaik Allah berikan dalam hidup. Bagaimana hidupnya mau berkah sembahyang kagak? Ya enggak? Guru kata sembahyang 5, sembahyang Jumat yang setahun, yang seminggu sekali kagak, mendingan rumah anjing. Ya, dia kata orang Betawi, banyak kagak sholat. Gara-gara main futsal kagak sholat, gara-gara mancing kagak sholat, gara-gara kondangan kagak sholat, gara-gara kampanye caleg kagak sembahyang. La ilaha illallah. Ya. Tapi kalau ngeluh nyalain Allah mulu, lalu itu mau tahu diri. Ya. Gara-gara kondangan, ya Allah udah dah, emang pada sibuk ini Allah juga maafin kali kita sibuk dan gaya gak apa-apa. Kalau mau tahu diri, ya bulan ada juga Allah udah tahu. Lu yang tahu diri. Tuh, ada gitu. Ini sholat. Apa sholat jadi
umpama 1000 kali dia. Bener gak ada orang 1000 kali dia di umur 60-an. Lah kan haji setahun sekali. Umpama kata ada orang ngerjain haji pakai 1000 kali, dia tinggalin satu sholat wajib, sengaja dia tinggalin, itu pahala haji yang 1000 kali kagak bakalan bisa nyumbat sholat yang dia tinggalin satu waktu sengaja. Bayangin, makanya vital banget nih. Orang mau bener kagak lihat sholat. Begitu dia udah sholat, bener apa kagak itu sholat. Kalau sholat udah bener, jangan kata pahala, jangan kata susah. Itu orang ogah ngerjain dosa. Jangan kata dia ngerjain, pengen aja nggak ada. Orang kalau kata pengen, ada orang rajin sholat, mau sholat mulu, ngeliatin temennya yang udah pada kerja, udah pada apa, naik motor, main ke sono pagi, kadang-kadang nongkrong di Ancol, di mana pela-pela, dia mau udah chat kapan, begitu, lu masih pengen, dosa masih ada pengen, ya. Tapi orang kalau sholat bener, jangan kata dia ngerjain dosa, kepengen aja udah kayak, lu sholat tuh sakti. Makanya Allah jamin inna sholata. Allah ngomongnya pakai alif lam, bukan sholat asal-asalan. Inna sholata, sesungguhnya sholat, pakai alif lam. Sesungguhnya sholat yang benar-benar dikerjain sesuai prosedur. Kalau udah sholat tuh ngembet semuanya. Artinya apa? Wudhunya itu benar. Orang kalau wudhunya buru-buru pasti sembahyangnya buru-buru. Orang kalau wudhunya main-main pasti sembahyangnya main-main. Ada laki-laki udah tua sembahyang masih bercanda sama bocah. Ya, lagi sujud bocah digewer tuh porak-porak. Nah ini laki-laki wudhunya bener sih. Pokoknya itu orang mau bener apa kagak sembahyangnya itu banyak ditentuin dari wudhu. Khusyu'uka fil shalah biqadri khusyu'ika fil wudhu. Ente bisa khusyuk dalam sholat, khusyuk dalam sholat itu banyak ditentuin dari wudhu. Makanya makruh wudhu ngomong, makruh. Kalau nggak ada hajat jangan ngomong. Siapa yang wudhunya ngomong, pasti dalam sholat dia nggak bisa jagain hatinya buat ngomong. Kalau ada hajat nggak apa-apa, dia lagi wudhu ada orang buta menyebut semua, jangan gede, nggak apa-apa. Tapi nggak ada hajat dia lagi ngomong sama temennya. Bisa minggu besok aja mancing dua bagi dua. Nah, nih. Jadi ibadah sholat ditentuin sama wudhu khusyuk. Al-Imam Zainal Abidin, ya Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, begitu dia wudhu betul. Kita hanya orang yang imam apa? Karena setelah wudhu ini saya mau menghadap, mau curhat kepada pemilik alam semesta. Kalau wudhunya aja begitu, gimana sholatnya? Ya. Nih, jadi bukan salah sholatnya orangnya kerjain sholat, sehingga sholat nggak punya fungsi. Sholat itu hanya formalitas yang nggak punya ruh dalam jiwa seseorang. Dia masih main judi, ya, dia masih korupsi, dia masih demen nyawer dan hutan. Ya karena sholat yang dikerjain ada hal-hal yang salah. Ini udah pasti banget. Gak mungkin Allah ngomong gitu. Ya, ini kesalahan bukan pada studio kami, tapi pada antena TV Anda. Boleh jadi itu banyak orang layanan holding pada nyasar. Bukan studionya yang rusak. Ya, antenanya kemudian. Makanya nih sholat setelah syahadat dia rukun Islam. Ya, sampai dalam kitab Bushrul Karim ini ada orang
demen banget sama zina. Dosa yang lain dia bisa tinggalin. Yang namanya mabuk gak mau dia. Yang namanya berjudi gak mau dia. Yang namanya ngambil hak orang gak mau dia. Tapi yang namanya zina dia gak bisa tahan. Kalau melihat perempuan cakep, apalagi dia berduit, itu zina yang dia pengen. Ya gak? Yang namanya orang mabuk agak judi kagak, emang ujiannya kuat. Akhirnya roman-romanannya dia pengen tahu apaan amalannya yang kalau saya kerjain saya benci dari zina. Dia tahu zina haram. Ya tapi karena hawa nafsunya terlalu besar, dominasi hawa nafsu terlalu kuat, nyebabin dia terjerumus sama zina itu. Kerja emang lingkungan ibuannya cakep-cakep, bahkan susah. Ya enggak? Susah diinjami. Dia nanya sama ulama, resep apa supaya jauh dari zina? Katanya ulama, ente sembahyang di belakang aneh 40 waktu, 40 hari, 5 waktu, 40 hari ente sholat di belakang aneh. Ini orang yang ditanya waliullah, orang yang nyampe derajat dapat pangkat waliullah. Tuh wali kagak ngasih amalan yang berat-berat, lu jagain sembahyang 40 hari berturut-turut jamaah, maka ente bakal ninggalin zina. Karena emang dia pengen banget, dia jalanin 40 hari, dia sembahyang di belakang waliullah. Begitu 40 hari udah nggak ada rasa pengen berzina. Jadi imam ini menentukan. Imam yang benar-benar soleh, imam yang benar-benar wara, sembahyang di belakang dia bisa juga bikin fungsi sholat sebagaimana mestinya. Selain kita yang kudu jagain rukun-rukun sholat yang benar, maka kepada imam kita bermakmum kepada dia, itu juga dapat menentukan. Orang yang sholat 40 hari di belakang waliullah, di belakang orang yang soleh, yang wara, itu juga mampu jadi obat buat kita tinggalin maksiat. Kalau udah kaitan sama sholat, jangan dibakar. Kitanya sendiri juga ngerjainnya yang benar, kita juga berjamaahnya yang benar, sama imamnya yang benar. Itu punya pengaruh dalam fungsi mengaktifkan ibadah yang namanya sholat. Fungsi dari ibadah sholat, kalau sholat itu akan benar-benar punya ruh dalam kehidupan kita. Rukun Islam yang ketiga, zakat. Wallahu a'lam bishawab. Wa man nawaina min nawaya salihah, ya Rabbi haqqiq hadisiril Fatihah. Alhamdulillah.